Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana akuntansi manajemen digunakan untuk mengatasi isu-isu lingkungan. Jadi di sini materi akuntansi manajemen lingkungan saya ambilkan dari bukunya Hansen dan Mowen dan kawan-kawan ya, Hansen, Mowen dan Hedger tahun 2022. Judul bukunya adalah Cost Management. Jadi dalam akuntansi manajemen lingkungan ini, akuntansi diharapkan bisa mengumpulkan data yang berkaitan dengan biaya-biaya terkait aktivitas lingkungan. Jadi sebagai seorang akuntan manajemen, kita diminta membantu perusahaan untuk mengumpulkan data biaya yang berkaitan sama aktivitas lingkungan. Nah, setelah kita mengumpulkan data tersebut, berikutnya kita diharapkan bisa menganalisis data tersebut. Jadi, data itu dianalisis dalam rangka kita mengidentifikasi atau mencari tahu mana sih area-area pengeluaran yang berlebih atau tinggi dan di mana sekiranya kita bisa melakukan efisiensi. Jadi analisis data diharapkan membantu perusahaan mencapai efisiensi. Nah, berikutnya adalah kita akan melaporkannya. Jadi, informasi biaya yang sudah kita kumpulkan dan kita sudah analisis itu dilaporkan sehingga bisa membantu manajemen mengambil keputusan sekaligus dalam rangka manajer mengendalikan biaya-biaya khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, tujuan dari akuntansi manajemen lingkungan adalah bagaimana perusahaan berperan meminimalkan dampak lingkungan dengan cara mengendalikan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi proses. Jadi, walaupun kita di sini mengenal ada istilah biaya lingkungan, tapi biaya ini harus dikendalikan. Jadi, ada cara-cara bagaimana supaya perusahaan itu bisa mengendalikan biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, kategori biaya lingkungan itu sendiri, kita lihat di sini ada 4 kategori. Jadi yang pertama itu adalah biaya pencegahan lingkungan. Jadi maksudnya di sini adalah biaya untuk mencegah jangan sampai masalah lingkungan itu terjadi. Kemudian ada biaya deteksi lingkungan, kegagalan internal, kegagalan eksternal. Jadi ini semua biaya-biaya yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Nah, dalam biaya-biaya yang berkaitan atau yang kita keluarkan untuk mencegah kerusakan lingkungan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran biaya ini adalah misalnya kegiatan mendesain proses produksi yang ramah lingkungan. Kemudian kita juga melakukan pelatihan karyawan supaya karyawan itu bekerja dengan baik gitu ya sehingga dampak negatif terhadap lingkungan itu dapat kita cegah. Berikutnya adalah mendeteksi lingkungan, biaya deteksi terkait lingkungan. Jadi ada suatu kegiatan di mana perusahaan atau orang-orang atau staf itu melakukan pengujian terhadap kontaminasi dan juga menginspeksi produk untuk mendeteksi dampak lingkungan. Jadi biaya ini kita keluarkan untuk mendeteksi eh, apa ya, mendeteksi jadi jangan sampai kerusakan lingkungan itu terjadi. Jadi diuji gitu ya. Nah, kalau biaya kegagalan internal itu adalah kegiatan yang kita lakukan misalnya kita mengoperasikan alat-alat untuk pengendali polusi, kemudian kita menjaga limbah jangan sampai keluar perusahaan. Jadi intinya biaya kegagalan internal itu adalah biaya yang terjadi karena kita melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencegah jangan sampai limbah itu keluar perusahaan. Jadi limbah itu atau polusi itu terjadi tetapi dia masih di dalam perusahaan. Jadi internal, tidak sampai keluar. Nah, kalau kegagalan eksternal itu artinya polusi itu sudah terjadi keluar perusahaan. Sehingga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka membersihkan lingkungan misalnya karena lingkungan di sekitar perusahaan itu tercemar akibat dari proses produksi kita atau akibat dari produk kita sehingga lingkungan eksternal itu tercemar dan kita di situ melakukan kegiatan yang namanya membersihkan termasuk juga kalau ada gugatan hukum maka di situ juga akan berakibat pada adanya biaya kegagalan eksternal. Nah, pelaporan biaya lingkungan.
bagaimana cara kita melaporkan biaya lingkungan? Harapannya adalah laporan biaya lingkungan itu adalah bisa menunjukkan distribusi biaya-biaya berdasarkan klasifikasi yang tadi ada 4 itu. Jadi berapa yang biaya pencegahannya berapa, penilaian berapa, gagal internal berapa, gagal eksternal berapa. Itu diharapkan bisa didistribusikan, ditunjukkan persentasenya. Harapannya adalah biaya kegagalan persentasenya itu lebih kecil daripada biaya pencegahan dan penilaian. Jadi maksudnya adalah perusahaan berupaya untuk mencegah dan menilai atau menguji eh, kerusakan lingkungan, jangan sampai polusi terjadi atau kegagalan itu jangan sampai terjadi. Khususnya kegagalan eksternal itu kita benar-benar cegah. Jadi harapannya adalah kita naikkan biaya pencegahan termasuk penilaian sehingga suatu saat nanti biaya kegagalan itu bisa turun. Nah, laporan biaya lingkungan juga diharapkan bisa mengungkapkan berapa sih biaya sosial yang kita keluarkan. Jadi biaya sosial ini adalah terkait dengan gagal eksternal sebenarnya. Bagaimana kita atau perusahaan melakukan kegiatan membersihkan lingkungan, kemudian bagaimana kita memulihkan ekosistem di sekitar kita, sehingga di sana akan ada biayanya. Nah, laporan biaya lingkungan ini juga kita rilis atau kita keluarkan, harapannya adalah membantu perusahaan atau organisasi memahami apa sih dampak keuangan yang terjadi akibat kita melakukan aktivitas terkait dengan lingkungan. Laporan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan itu harapannya itu adalah bisa menunjukkan berapa sih tambahan pendapatan yang kita dapatkan karena kita sudah mendaur ulang sehingga aktivitas mendaur ulang ini mungkin saja dia akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi perusahaan. Kemudian berapa penghematan biaya yang terjadi. Berikutnya adalah biaya yang kita bisa cegah. Jadi itu bisa ditunjukkan di laporan keuangan lingkungan. Dengan mengurangi limbah, kita bisa menghindari biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pembuangan limbah tersebut. Nah, strategi pengendalian biaya lingkungan saat ini adalah dengan berbasis pada paradigma ekoefisiensi. Jadi dalam paradigma ekoefisiensi ini, perusahaan berusaha mencegah sekaligus menciptakan solusi yang ramah lingkungan. Jadi kita membuat produk tetapi harapannya adalah jangan sampai atau kita cegah lingkungan itu rusak. Kemudian kita juga memberikan solusi yang ramah lingkungan karena di sini ada prinsip efisiensi. Jadi kita juga berharap solusi ini menghasilkan biaya yang lebih murah ya daripada kita memperbaiki tapi kita memberikan solusi, kita buat sesuatu yang baru gitu ya sehingga dia produk itu tidak merusak lingkungan, tidak menyebabkan hal-hal negatif lah bagi lingkungan. Kemudian strategi berikutnya adalah harapannya adalah kita mencapai titik zero damage. Jadi titik kerusakan lingkungan nol. Jadi biaya kegagalan lingkungan khususnya yang eksternal itu kita harapkan bisa mencapai titik nol alias tidak ada gagal. Jadi kalau kegagalan itu terjadi, kalau bisa di dalam saja, jangan sampai keluar perusahaan sehingga itu merusak lingkungan secara besar gitu ya. Tetapi kadang mungkin tidak bisa, sehingga dalam prioritas pertama biasanya perusahaan berusaha untuk mengenolkan gagal eksternal terlebih dahulu. Harapannya dalam jangka panjang bagaimana kita bisa membuat produk tanpa ada limbah sama sekali. Nah, ini adalah konsep ekoefisiensi. Jadi bagaimana menghasilkan barang dan jasa yang kompetitif, jadi kita bisa bersaing dengan pelanggan sambil mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Ya, kita tahu sendiri sering sekali untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan cenderung mahal gitu ya. Nah, sekarang konsep ekoefisiensi adalah bagaimana kita menghasilkan barang jasa yang dalam tanda petik lebih murah dari pesaing, tetapi dia tidak berdampak negatif pada lingkungan. Dengan konsep ekoefisiensi, harapannya adalah kita bisa mengurangi biaya operasional, reputasi perusahaan meningkat, kemudian menciptakan peluang pendapatan baru melalui adanya inovasi. Jadi inovasi penciptaan produk yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah sumber-sumber biaya yang berkaitan sama lingkungan.
Jadi biaya yang berkaitan dengan lingkungan itu bisa terjadi akibat biaya-biaya yang berkaitan sama proses produksi. Jadi proses produksi dalam rangka menghasilkan produk seringkali dia menyebabkan adanya residu atau limbah baik padat, cair maupun gas dan ini semua biasanya dibuang ke lingkungan. Kemudian biaya yang berkaitan lingkungan juga berupa biaya pengemasan, packaging. Jadi kemasan itu sumber biaya lingkungan yang signifikan karena kemasan ini menyebabkan timbulnya limbah dan polusi. Jadi kita tahu sendiri misalnya kita beli sabun pembersih yang bungkusnya plastik. Nah, plastik kemasan itu sendiri itu menciptakan limbah ya yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, berikutnya produk yang kita hasilkan itu sendiri itu juga menjadi sumber biaya lingkungan. Jadi, misalnya untuk produk baterai. Jadi, ketika pembeli membeli baterai, kemudian sudah selesai dipakai dalam artian sudah tidak bisa dipakai ya, sudah habis itu, sudah aus, maka dia akan membuang baterai itu. Nah, baterai itu kalau dibuang sembarangan, dia akan menciptakan kerusakan atau degradasi lingkungan sehingga produk kita sendiri itu sebenarnya adalah sumber dari kerusakan lingkungan. Jadi di sini perusahaan harus memikirkan bagaimana menciptakan produk yang ramah lingkungan, baik dari sisi prosesnya, kemasannya, termasuk produknya itu sendiri. Nah, sekarang kita selaku akuntansi, jadi kita fokus ke akuntansinya, bagaimana kita mengalokasikan biaya lingkungan ke produk dan juga ke proses. Jadi, biaya lingkungan yang terjadi dalam rangka memproses suatu produk, termasuk menghasilkan apa ke produk itu sendiri, itu kita alokasikan tujuannya apa? Supaya kita bisa memastikan berapa sih biaya yang terjadi terkait dengan masalah lingkungan. Kemudian kita bisa bebankannya juga secara akurat ke aktivitas tertentu, termasuk nanti dibebankan ke produk atau proses. Jadi tujuan dari mengalokasikan biaya lingkungan ke produk itu adalah untuk mengurangi dampak negatif dari si produk itu atau si proses itu terhadap lingkungan dan harapan hasil akhirnya itu adalah meningkatkan efisiensi dari sisi ekonomi. Nah, ini adalah metode alokasi biaya lingkungan. Jadi, umumnya itu menggunakan ABC, Activity Based Environmental Costing. Jadi, ini sama kayak ABC biasa ya, tapi ini sekarang fokus ke environmental cost saja, biaya lingkungan saja. Jadi, bagaimana kita menggunakan aktivitas-aktivitas spesifik yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian kita alokasikan atau kita cari tahu berapa biaya aktivitas itu. Nah, kemudian biaya itu kita alokasikan ke produk atau proses. Nah, selain ABC ada juga perusahaan menggunakan full environmental costing. Jadi di sini semua biaya lingkungan termasuk dampak ekonomi dan sosial itu dibebankan atau dialokasikan ke produk. Kalau yang ABC mungkin untuk dampak sosial ekonominya itu dia tidak dihitung karena aktivitas itu kan terjadinya di luar perusahaan. Kalau full yang ini semua diperhitungkan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengalokasikan biaya lingkungan. Jadi ini pakai yang konsep ABC sama dengan materi ABC sebenarnya. Jadi yang pertama identifikasi aktivitas lingkungan. Jadi sekali lagi khusus aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Di sini contohnya misalnya kita mendesain ulang proses produksi sehingga ramah lingkungan, menginspeksi proses, kemudian ada juga aktivitas pembuangan limbah. Setelah aktivitasnya kita tahu, kemudian cost-nya juga kita sudah tahu, kita akan menghitung tarifnya. Berapa tarif per jam aktivitas tersebut, kemudian baru dialokasikan berdasarkan aktivitas tersebut ke produk atau ke proses. Nah, ini adalah manfaat pembebanan biaya lingkungan produk. Jadi, mungkin selama ini kita hanya diinformasikan bahwa oh ada laporan biaya lingkungan, tetapi tidak membebankan ke produk. Nah, sekarang kita akan membebankan ke produk dengan ABC tadi. Mengapa kita membebankan ke produk? Nah, tujuannya adalah supaya bisa membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian berikutnya adalah mendorong desain produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian memperbaiki kinerja lingkungan dan efisiensi keuangan. Jadi di sini dicontohkan misalnya kita memproduksi beberapa produk. Nah, salah satu produk kita itu
ternyata itu menghasilkan banyak limbah beracun. Nah, setelah kita bebankan biaya lingkungan ke produk tersebut, maka kita jadi tahu bahwa produk itu sebenarnya merugi loh, alias tidak menguntungkan ketika kita sudah bebankan biaya lingkungannya ke produk tersebut. Jadi jika kita tidak bebankan biaya lingkungan, maka tampak produk ini nampak menguntungkan. Tapi setelah kita tahu bahwa dia menghasilkan banyak limbah beracun, kita banyak melakukan aktivitas yang mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menghadapi atau mengatasi masalah limbah dari produk tertentu tersebut, kita bebankan ke produk tersebut, akhirnya menunjukkan dia tidak menguntungkan. Nah, kalau seperti itu, bisa saja kita memperbaiki prosesnya. Jadi kemungkinan memperbaiki itu pasti ada. Ya, tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Perusahaan justru menghentikan, oke, kita stop, jangan produksi produk tersebut. Sehingga kita tidak jual lagi produk yang ternyata nyata-nyata dia sudah menghasilkan limbah yang sangat banyak. Jadi kesimpulannya adalah implementasi akuntansi lingkungan itu sangat perlu dilakukan perusahaan. Mengapa? Karena kita ingin meningkatkan efisiensi perusahaan. Kemudian mengurangi juga risiko kerusakan lingkungan dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Jadi pelanggaran terhadap kerusakan lingkungan itu dampaknya sangat serius. Jadi jangan sampai perusahaan dihentikan operasionalnya oleh pemerintah atau regulasi karena eh, operasional perusahaan itu tidak atau operasional perusahaan itu memberikan kerusakan lingkungan yang sangat fatal sehingga keberlanjutannya itu diragukan. Kemudian dari sisi strategi, bagaimana strategi mengendalikan biaya lingkungan, fokuslah pada kegiatan pencegahan. Jadi mencegah jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan. Harapannya adalah agar kegagalan eksternal yaitu kerusakan lingkungan itu tidak terjadi alias titik nol. Jadi itu saja materi terkait akuntansi manajemen lingkungan. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi dalam video terkait perhitungan terkait akuntansi manajemen lingkungan. Terima kasih.